Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemakaian oli Mediterranean Bio sekarang sudah 1892 ya. Jadi ya ini olinya termasuk sangat awet. Jadi oli yang ya paling awet ya selama beberapa tahun terakhir. Awal-awal memang dulu pernah pakai campurannya mesran, bisa sampai 1000 berapa gitu ya. Terus pakai Castrol GPS hampir 2000. Terus Amsoil ya lebih dari 1000. Yang mesran lama, mesran B40 campur mikor ya bisa lebih dari 1000 kalau nggak salah. Tapi kemudian di beberapa tahun terakhir nggak ada lagi oli yang bisa awet. Oh ya, oli Wardahl yang impor ya, impor made in USA. Wardahl botol merah made in USA itu awet juga. Ya hampir 2000 kalau nggak salah ya. Tapi setelahnya oli-oli jadi nggak begitu awet. Jadi kayak mesran 40, kayak yang ada B-nya maupun tidak, itu ya kayaknya maksimal 800. Pastron ungu 15W50 ya maksimalnya mungkin 800. Apalagi itu belakangan ini setelah 2024 oli-oli yang ya sebelumnya bisa 700 jadi cuma 400, 300, 200. Pastron ungu aja jadi nggak awet, beda jauh dengan awal-awal dulu. Nggak nyangka ya oli Mediterranean Bio ini bisa sampai ya hampir 1900 ya. Disantrol enggak 1900. Penulis ganti ini juga acuannya bukan apa ya, bukan halusnya ya, bukan RPM mesin cepat turun. Karena sampai sekarang aditifnya ya masih terasa. Oh ya, ini sudah bukan yang murni lagi. Jadi bukan murni Mediterranean Bio saja, tapi sudah campur Styliron yang pakai zinc. Jadi karena zincnya ini efeknya kayaknya lama ya, jauh lebih lama daripada poronnya, jauh lebih lama daripada stearik acidnya. Penulis mungkin akan berikutnya buat Styliring ya, penulis buat harganya sedikit lebih mahal. Kalau yang Styliron 30.000, yang Styliring 35.000. Ada proses pemanasannya ya, penulis share caranya. Jadi kalau merasa mending buat sendiri ya silahkan. Tapi entah ya Styliring ini bisa dapat terus atau enggak. Penulis belum beli lagi ya bubuk zinc sulfatnya, padahal tempat belinya di Shopee cuma satu. Lek kentean kehabisan karena ya dibeli orang-orang lain dulu. Alhamdulillah habis. Efek licinnya sekarang menurut penulis karena efek zinc sulfatnya ya, dari Styliringnya itu. Ya entah lagi kalau bukan murni zinc sulfat, barangkali karena ada reaksi dengan boron, dengan stearik acid, dengan minyak silikon, minyak wijen, minyak jagung. Barangkali karena itu jadi ya ramuan yang licin. Halusnya nggak sehalus kalau oli diesel murni ya, oli diesel zaman dulu. Tapi licinnya ya terutama. Jadi Styliron itu fokus utamanya adalah licin di RPM menengah. Kelihatan juga di MID kalau misalnya kendaraannya ada MID-nya. Jadi kebanyakan lebih tinggi dari biasanya.
penulis putuskan ganti karena ya kalau dipakai kencang masih halus, tapi awal-awal sudah nggak begitu halus lagi. Jadi zincnya sepertinya butuh waktu untuk bekerja, butuh cukup lama juga. Yang penulis khawatir itu karena besok hari Sabtu kan siang, sementara itu biasanya kalau pagi-pagi gitu bisa agak kasar suara mesinnya, jadi nggak bisa begitu halus, nggak bisa sehalus ya yang biasanya. Tapi kalau sore-sore ini menjelang gelap gini halus ya mesin, dipakai idling juga halus. Kalau tanpa stelizing Mediterranean Bio di motor ini tahan sekitar 1000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya akhirnya oli Mediterranean Bio ini sudah mulai berkurang kemampuannya. Jadi ini getaran mesin sudah mulai terasa, RPM mesin mulai cepat turun, mulai nggak licin lagi. Ini setelah kemarin dipakai siang-siang kok jarannya jadi agak kasar. Jadi memang oli kalau sudah terlalu encer itu bakal jauh cepat rusak ya. Ini kilometernya 1028. Jadi ya rusaknya mulai 9.980-an gitu ya. Kalau begitu ini masih ada licin-licinnya, dipakai kencang masih licin, pakai macam-macam makin licin, masih licin. Tapi jelas bahwa suara mesin sudah mulai makin kasar. Makin kasarnya tapi masih halus ya. Karena ya penulis sekarang acuannya adalah RPM mesin cepat turun. Walau sudah muncul tanda-tanda perlu ganti oli, penulis masih teruskan ya, karena ini masih licin. Tapi yang jelas ini sudah ada tanda-tanda penurunan kemampuan olinya. Ya termasuk lumayan sih, karena ini pemakaiannya udah lebih dari 1000 km. Padahal oli-oli sebelumnya kan banyak yang 100 km pun nggak nyampe kan ya. Ya ini termasuk oli terbaik. Padahal ini tanpa campuran apa-apa, tanpa campuran minyak goreng, tanpa campuran gas oli gas 1000, minyak silikon dan seterusnya. Cuma ini jelas sudah ada tanda-tanda mulai berkurang kemampuan olinya. Tadi dipakai kencang masih enak, cuma ini suaranya wis kasar jelas. Kalau RPM mesin sudah cepat turun, maka penulis ganti olinya. Jadi di 1000 km wis terasa RPM mesin mulai cepat turun, suara sudah mulai asak-asak, dan tentu olinya sudah makin encer. Oh ya, getaran mesin juga udah mulai terasa ya. Jadi 1000 km Mediterranean Bio itu jelas sudah mulai habis masa pakainya. Ya lumayan juga lah ya, dengan kondisi mesin di mana oli-oli mahal itu cuma tahan sekitar 100-120 km. Sementara yang ya Mediterranean Bio yang sekarang harganya cuma 60.000 bisa lebih awet. Aneh ya harganya turun ya. Karena setahu penulis kalau di Pertamina dulu kondisi barunya bisa 85 ya, bisa 90.000. Di SPBU maksud penulis. Entah apakah di SPBU sekarang Mediterranean Bio masih ada atau enggak. Tapi entah apakah oli ini jadi populer. Kalau populer harus habis ya, karena banyak orang yang ingin cari oli bagus. Penulis sempat kepikiran, ini ada Mediterranean Bio 4 liter, beli gak ya? 4 liter 189. Artinya kalau
seliternya ya kira-kira piro 47 murah itu, karena ya harganya meseran B40 botolan di tempat penulis. Kalau beli di Jojo itu 48.000 atau 48.500 botolan tuh ya. Penulis pertama pakai Mediterranean Bio itu cukup kaget, karena ya makin encernya agak terasa ya, olinya terasa kekentalannya stabil, dipakai ngebut ya stabil. Bahkan selama penulis pakai Mediterranean Bio, penulis selalu pakainya ngebut terus ya, kencang terus, hampir tiap hari jalan 100 baik berangkatnya maupun pulangnya. Jadi video-video yang menulis buat itu kan bisa kadang kelihatan speedometer itu kan cukup sering juga jalan di atas 100. Nggak bisa kencang-kencang banget karena ya udah ISC nya diganjel pakai sirup yang ukurannya cuma 1,3 cm, kayak iso banter lah. Tapi ya enak gitu loh pakainya, bisa kencang. Mediterranean Bio sendiri nggak bikin nambah tenaga ya, efeknya lebih mirip oli diesel, jadi ya agak mengurangi tenaga. Tapi ya selama menggunakan Mediterranean Bio, mau gaspol berapapun ya enak aja, nggak ada halangan, terus bisa. Jadi kalau bilang rekomendasi Pak, oli rekomendasi, paling rekomendasi sekarang ya Mediterranean Bio. Rasanya nggak ada palsunya ya, tapi nanti kalau sudah habis mungkin bakal ada muncul Mediterranean Bio stok 99, stok 200, stok berapa gitu ya. Kalau lihat ada itu hati-hati. Bahkan ngomong ada stok 40 pun harus hati-hati. Karena Mediterranean Bio adalah oli yang ya sudah nggak diproduksi lagi. Kalau mendadak ada yang bisa punya stok banyak, yo harus curiga. Mediterranean Bio rasanya juga nggak ada drumnya ya, karena olinya adalah oli mahal, oli spesial. Dari posisi harga di atasnya Fastron diesel Mediterranean Bio, di atasnya sedikit. Jadi oli diesel paling tinggi levelnya di Pertamina itu ya Mediterranean Bio. Full sintetiknya yang paling top dari oli Pertamina untuk oli diesel menurut penulis ya Mediterranean Bio. Kalau dari sisi bahan, penulis merasa mungkin ada esternya ya, entah apalagi gitu yang membuat oli itu tidak mudah kena fuel dilution. Jadi oli-oli yang biasa penulis coba itu kan sering ya, kalau bahannya PAO, bahannya ester, ya hari berikutnya jadi lebih encer. Nah ini Mediterranean Bio kondisinya masih oke terus. Penulis nggak tahu ya nanti ini kondisi warna olinya bagaimana, tapi menurut penulis rasanya wis gelap ya. Best Mediterranean Bio tahan sampai 1000. Habis itu pakai stelizing ya, dosis piro ya, 100 ya, penulis pakai 100, harusnya pakai 50 ya, tapi nggak inget ya wis pakai 100. Jadi sekarang di mesin di sini 1100. Iya, ini getaran sudah mulai besar juga padahal cuaca dingin. Licinnya ya masih licin, tapi ya ada hambatan juga. Ini RPM nggak cepet turun ini. Jalan stasioner, lihat berapa bar gitu. Ya 56, ini artinya irit ya. Artinya masih licin. Pakai stelizing setelah 1000 km ternyata sangat banyak membantu membuat olinya jadi bisa kepakai lagi. Ya bahkan
termasuk sangat lama ya pemakaiannya, karena biasanya penambahannya cuma ya berapa puluh kilometer gitu ya, maksa-maksanya mungkin 200 km atau ya 150 lah di motor penulis tentunya. Nah ini di saat kondisi Mediterranean Bio sudah menurun, getaran mesin sudah terasa, mulai makin cepat engine brake, RPM mesin mulai cepat turun, suara mesin sudah ya asak-asak, ciri oli perlu waktunya diganti. Nah pakai styling bisa merubah, bukan soal suara ya untuk awal-awal. Jadi dari sisi suara ono kasar-kasare, yang terutama itu adalah licinnya, jadi makin licin. Engine brake berkurang, getaran mesin juga berkurang. Tapi ya walau ada peningkatan, kondisinya nggak seperti ketika oli Mediterranean Bio masih baru, masih nyis, masih barusan dituang. Jadi antara oli sudah jelek dicampur styling ya, dibanding dengan Mediterranean Bio saat pertama-pertama, nggak bisa dibandingkan. Jadi pakai Mediterranean Bio itu benar-benar halus, benar-benar enak, benar-benar oke. Walau memang dari sisi tenaga nggak bisa banyak keluar, tapi tetap halus, tetap bisa seenaknya gasnya, nggak kasar. Ya ada kasar tapi nggak banyak berubah lah suara mesin walau sudah digeber sekalipun. Nah pakai styling nggak bisa sehebat itu. Ada yang masih kasar, ada engine brake juga enggak, masih ada badannya juga, cuma licinnya yang terasa banyak berkurang. Terus entah mengapa pemakaian mulai dari 300 km atau 400 km, dari setelah dicampuri styling, tarikan jadi makin enak. Penulis nggak paham kenapa. Terus ya jadi terasa makin nyentak ya. Bumannya ada perubahan dari Pertalite-nya. Jadi selama ini penulis selalu pakai Pertalite, langganan di SPBU Jojo. Nggak tahu ya apakah perubahan apa yang penulis alami itu karena stylingnya atau karena Pertalite-nya. Karena kualitas Pertalite berubah-berubah sih ya. Kalau berubahnya karena styling, maka yang berkontribusi rasanya adalah G1000-nya. Nah, karena kebanyakan orang laporan kalau ada campuran G1000 entah mengapa tarikan jadi lebih enak. Setelah pakai styling juga karena ada banyak silikon, maka jadi lebih kental olinya. Jadi yo enak lagi ya. Ya sebenarnya sekarang pun walau penulis sudah memutuskan untuk ganti oli, dipakai 100 ini masih enak ya. Jadi aditifnya memang masih fungsi, dipakai kencang masih oke ya. Nah ini masih enak tarikan nih, nggak seperti oli-oli lain yang ya ketika penulis sudah putuskan untuk ganti oli kondisinya sudah cukup parah. Ini kondisinya masih cukup oke, pakai ngebut seenaknya sih iso. Kalau ya stylingnya nggak sebaik Mediterranean Bio, setelah pakai styling pakai olinya masih tetap enak ya, bisa dipakai seenaknya motornya, mau ngegas kencang mau kalem-kalem seenak aja. Jadi rasanya efek dari zinc sulfatnya yang benar-benar membantu ya. Penulis untuk resep berikutnya styling ini nggak berani ya untuk ngelepas boron 100%,
nggak sampai menghilangkan boronnya sama sekali, karena ya rasanya boron bisa aja berkontribusi, apalagi kalau lihat referensi katanya yang zip itu campurannya boron dan zinc. Cuma entah untuk rasionya bagaimana, karena ya cara mencampurnya beda. Boron dicampur kondisi dingin, zincnya dicampur kondisi panas. Entah apakah ada perbedaan atau enggak. Ini 0-100 rasanya masih 20 detik ya. Selama ini penulis belum pernah pakai minyak samin Caponta lagi, jadi ya ruang bakar mesinnya nggak terlalu bersih. Tapi yang jelas ini kencang seenak. Bisa nyampe 100 ya. Kaiso, ya wis. Ini habis kencang gini, trik-triknya kencang, karena ya memang olinya jelas sudah encer lah. Karena yo masa oli-oli yang mahal, oli-oli yang bahkan ada paunya sekalipun 200 km wis benar-benar nyerah ya. Contohnya oli apa itu terakhir, mobil One ESP3 itu oli yang kalau di datanya motor Geek yang share stability-nya bagus ya, entah apakah bahannya masih fresh atau enggak karena botol lama. Tapi yang jelas oli itu ya makin encer sepertinya karena fuel dilution. Sementara itu penulis punya perkiraan bahwa Mediterranean ESP-Bio bisa mengurangi fuel dilution. Terus minyak silikon yang ada pada styling juga mengurangi fuel dilution. Jadinya ya olinya kekentalannya cukup terjaga lah ya, sehingga sampai 1900 km ini. Nah ini ya kondisi berhenti gini, suara mesin masih halus. Ya apa mana ya, ya wis itu ya, Mediterranean ESP-Bio nya oke, stylizingnya oke. Walau penulis makainya berurutan, nunggu olinya rusak dulu, penulis sarankan pakai stylizing atau styliron itu saat olinya masih oke. Jadi ketika olinya masih baru, karena kalau begitu umur oli akan jauh lebih panjang daripada kalau mencampurnya setelah olinya itu nggak layak pakai. Masih kencang sih. Bu, ini mungkin akselerasinya antara 20 atau 19 detik kayaknya ya. Jadi ya ini berdasarkan feeling sih, dan feeling penulis sering salah. Kalau soal akselerasi, feeling itu benar-benar nggak bisa diandalkan ya. Harus benar-benar diuji 0-100 nya baru kan segini, kan segini gitu ya. Tapi ini kesannya tariknya enak ya. Untuk selanjutnya penulis pengen nyoba oli cuprum, tapi penulis barusan ingat bahwa ya oli cuprum itu mengharuskan engine flush. Jadi penulis niatan pakai engine flush ya, nuruti engine flush. Walau ya penulis ini nggak setuju dengan engine flush karena diharuskan dari cuprumnya untuk menggunakan engine flush, ya penulis pakai engine flush. Ini artinya penulis nggak bisa langsung setelah pakai stylizing ini ke cuprum. Karena apa? Karena ya aditif yang penulis tambahkan termasuk aditif yang beda dari biasanya, dan dari pengalaman penulis sebelumnya juga aditifnya styliron itu nyantol, jadi nggak akan hilang ya dari satu kali pemakaian, minim 2 kali.
Padahal itu dalam kondisi drain mesin panas. Drain mesin panas dalam artian stylironnya masih nyampur ke oli mesin, silikonnya masih nyampur ke oli mesin. Karena kan kalau pakai styliron di mesin pasti mengendap ya, misah ya minyak silikonnya. Untuk bisa mengeluarkan minyak silikon dari mesin ya harus kondisi drain panas. Kalau nggak gitu, oli sesudahnya akan ada efek stylironnya, akan ada efek makin licinnya. Padahal kan yang namanya review oli ya kalau bisa ya tanpa aditif, karena yang ingin direview kan kondisi oli apa adanya. Sementara itu yang diandalkan oleh oli cuprum itu adalah nambal. Jadi dari laporannya Lubricant Explain, channel Lubricant Explain, channelnya oli yang pakai aditif tembaga macam cuprum itu bisa nambal-nambal kerak, sehingga pemakaian pertama yang bisa dilihat adalah jadi makin irit, kompresi meningkat. Nah, ini yang ingin penulis lihat. Dan penulis takut kalau keberadaan zinc pada styliron ini bakal mencegah tembaganya ini untuk nempel ke permukaan logam. Jadi ya penulis pingin nanti ketika pakai cuprum itu sudah tidak ada lagi styliron di mesin. Jadi harus benar-benar fresh ya. Jadi artinya penulis harus pakai oli yang ya entah aditifnya minim atau tanpa aditif tambahan. Karena kalau ada aditif tambahan nanti kerja cuprumnya nanti terganggu. Ini berdasarkan pengalaman penulis juga, nyoba beberapa kali Sado SGR. Jadi Sado SGR itu kalau olinya aditifnya banyak, efeknya nggak banyak, berkurang, karena aditifnya Sado SGR akan bereaksi dengan aditif bawaan oli. Jadi untuk mencegah hal itu ya ini rasanya sekalian dihabiskan ya oli-oli yang sekarang, yaitu oli Audi Loop dengan oli Puni Oil Gold. Mungkin Audi Loop duluan ya, karena rasanya Audi Loop itu yang aditifnya minim. Jadi sekalian biar efek stylironnya itu biar keluar semua gitu.